Sial, Ziyah mengerang kesal. Rasanya dia ingin mendatangi rumah Dario dan mencekik Savana sampai mati. Wanita itu benar-benar licik. Entah apa yang Savana katakan sampai Dario patuh seperti itu. Untuk pertama kalinya selama 6 bulan ini, Dario menyuruhnya pulang. Kamu pikir aku bakal diem aja? Enggak. Kita lihat aja Savana. Sekarang aku akan membiarkan kamu menikmati momen bahagia yang hanya sesaat ini untuk menyambut penderitaan panjang kamu ke depan. Jadi orang jangan jahat-jahat, kenapa sih? Ziyah menoleh ke belakang, matanya membulat terkejut melihat adiknya ada di ambang pintu. Harusnya tadi Ziyah mengunci pintu biar si adik sialannya ini gak masuk sembarangan. Meskipun mereka kakak adik, mereka jarang akur. Ziyah tidak pernah menyukai Arsen. Arsen lebih membela Savana daripada dirinya. Kapan kamu pulang? Tanya Ziyah. Perhatian banget, sejak kapan nih kakak tersayangku seperhatian ini? Ziyah memutar bola mata malas. Kalau kamu kesini cuma mau mengajak berantem, mending kamu pergi, ganggu aja. Arsen berdecit. Aku juga males bicara sama kamu. Ya terus kamu mau ngapain di sini? Arsen menutup pintu dan bersandar di tembok sembari menatap serius kakaknya. Apaan sih? Nggak usah sok sinis gitu deh. Mau sampai kapan jadi pelakor? Punya harga diri nggak sih? Jangan sembarangan ngomong kamu. Savana sendiri yang bilang dia mau cerai. Lagian aku juga nggak ada niat mau balikan sama Mas Dario. Aku hanya ingin menghabiskan sisa umurku sebelum meninggal. Terus kapan meninggalnya? Ziyah melotot. Kamu tanya begitu seolah-olah kamu ingin kakak kamu cepat mati. Aku tanya, kok sewot? Dokter bilang, kapan kamu mati? Ziyah diam. Dia sedang berusaha meredam amarahnya. Jangan sampai dia hilang kendali dan melempar adik sialannya ini dari lantai 2. Gimana? Kapan matinya? Sebulan lagi? 2 bulan lagi? 5 bulan lagi? 1 tahun lagi? Atau kapan? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi aku akan operasi dan dokter bilang itu operasi antara hidup dan mati. Arsen mengangguk-angguk. Kenapa kamu jahat sekali dengan kakak kamu sendiri? Kakak kamu sedang sakit, tapi kamu gak menunjukkan simpati sedikit pun. Tentu saja aku pasti simpati kalau kamu memang beneran sakit. Tapi entah mengapa feelingku mengatakan kamu pura-pura sakit. Ziyah gelagapan, namun sebisa mungkin dia terlihat tenang. Kenapa kamu tega ngomong gitu? Seperti biasa jika Ziyah sudah terdesak, Ziyah akan mengeluarkan senjata terampuhnya, yaitu menangis. Kalau kamu gak peduli ya sudah, tapi jangan menuduh orang yang sedang berjuang untuk sembuh dengan tuduhan menyakitkan itu. Wah, setahun gak ketemu, akting kamu semakin bagus ya kak. Arsen bertepuk tangan, benar-benar salut dengan kakaknya. Kamu belajar akting dari mana sih? Aku juga mau dong belajar akting, biar semua orang mengasihaniku. Ada apa ini? Margareta muncul bersama Abian. Mendengar suara keributan, Margareta yang baru pulang dari kondangan langsung menghampiri kamar putrinya. Mama, Margareta langsung memeluk putri kesayangannya. Baru sehari pulang kamu sudah membuat kakak kamu nangis, sentak Margareta kesal. Dia aja yang lebay. Arsen memutar bola mata malas dan keluar dari kamar Ziyah. Inilah alasan Arsen malas pulang ke rumah. Pasti ada drama menyebalkan di rumah, dan semua drama itu disebabkan oleh kakaknya sendiri. Dulu Arsen sangat menyayangi Ziyah. Arsen senang sekali memiliki kakak perempuan. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Ziyah jadi berubah. Dia hanya baik padanya saat ada Abian dan Margareta. Lalu semakin lama Ziyah semakin keterlaluan. Ziyah seolah ingin memonopoli kasih sayang ayah dan ibunya. Ziyah sering
memfitnahnya, suka tawuran, bolos, dan keburukan lainnya. Ayah dan ibunya tidak percaya lagi padanya, sering dituduh nakal. Sekalian saja Arsen jadi cowok nakal. Lalu 1 tahun kuliah di Indonesia, papanya langsung menyuruhnya kuliah di luar negeri. Arsen menghentikan langkah mendengar panggilan papanya. Kenapa? Papa mau marahin aku juga? Abian berdecak. Kamu memang pantas dimarahi karena sikap tengil kamu itu. Tapi sebelum papa marah, papa ingin memeluk putra papa. Sini, Arsen berdeci, tapi tetap menerima pelukan papanya. Gimana kabar kamu? Baik, Pak. Papa gimana? Baik juga. Abian melepas pelukannya. Papa nggak salah mengirim kamu ke luar negeri. Jordi bilang potensi kamu di luar negeri justru semakin berkembang. Jordi, pria berusaha 45 tahun yang ditugaskan papanya untuk mengawasinya selama di Amerika. Sebenarnya mau di luar negeri atau di sini sama aja. Sejak dulu aku berpotensi. Arsen menyugar rambutnya dan tersenyum jumawa. Narsisnya. Abian menonjok pelan lengan putranya, lalu merangkul pundaknya. Ayo, papa mau bicara sama kamu, sekalian kita ngopi-ngopi. Amer lah, Pak. Masak kopi. Anak ini. Arsen tertawa. Papanya memang keras, tapi kadang-kadang punya sisi humoris juga. Dulu papanya selalu membelanya dan membanggakan apapun yang dia lakukan. Tapi setelah Siah menghasut papa, sikap papa jadi berubah dan sering memarahinya. Mereka pun menuju ke samping rumah. Gimana? Kamu jadi menerima tawaran papa? Tanya Abian sambil menyeruput kopinya. Oke? Serius? Abian nyaris tak percaya. Putranya mengiyakan begitu saja. Biasanya Arsen selalu menolak. Katanya dia ingin mandiri. Kenapa tiba-tiba menerima tawaran papa? Iya dong, Pak. Siapa lagi kalau bukan aku yang akan mewarisi perusahaan papa? Kenapa baru sadar sekarang? Kemarin-kemarin papa ngomong gitu, kamu tetap menolak. Arsen tertawa. Yang penting kan sekarang gak nolak lagi. Abian mengangguk-angguk. Tapi kan sudah papa tebak, pasti ada tapinya. Abian berdeci. Dia sudah menebak jalan pikiran putranya yang kadang-kadang memang licik. Yaudah, tapi apa? Aku pilih sekretarisku sendiri. Siapa? Savana. Savana istri Dario. Abian mengernyitkan alis. Iya, Pak, Savana. Siapa lagi yang perfect selain Savana istrinya Bang Dario? Kamu gila. Savana itu musuh kakak kamu. Papa juga nggak yakin Dario akan mengizinkan Savana kerja. Arsen berdecak. Yang kemusuhan kan siapa? Bukan aku. Aku sama Savana mah udah bestie. Awas, hati-hati. Orang yang paling kamu percaya adalah orang yang paling berpotensi jadi musuh. Harusnya kalimat itu untuk papa. Jangan terlalu percaya, meskipun itu keluarga sendiri, terutama anak tiri ayah, si Sia itu. Jangan panggil Sia anak tiri. Papa sudah menganggap Sia anak kandung papa sendiri. Kamu juga aneh. Sia itu kakak kamu, tapi kenapa kamu malah membela Savana yang bukan siapa-siapa kamu? Karena aku tahu mana yang baik dan buruk. Enggak seperti papa. Arsen berdiri. Mau kemana kamu? Papa belum selesai bicara. Aku mau nginep di apartemen aja. Kalau papa nggak menerima Savana sebagai sekretarisku, aku nggak akan mau jadi CEO. Papa pebisnis lama kan? Jangan kayak anak kemarin sore lah, Pak. Masih mencampur adukkan masalah pribadi dengan perusahaan. Mulutmu itu loh, pengen papa jedotin ke tembok. Arsen tertawa.
Aku tunggu kabar baiknya, Pak. Arsen mau berburu gadis Jakarta. Arsen langsung lari sebelum kena semprot papanya. Abian hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah petakilan putranya. Entah dulu Margareta ngidam apa sampai anaknya sebandel itu. Arsen bukan tipe orang yang mudah percaya orang. Selama 24 tahun Abian juga nggak pernah dengar Arsen dekat dengan wanita, dan sekarang sekalinya dekat malah dengan istri orang. Anak itu benar-benar di luar dugaan. Dan yang paling membuat Abian penasaran, kenapa Arsen bisa baik pada Savana? Apa hebatnya perempuan bernama Savana itu? Ya ampun, akhirnya terima kasih ya Bi. Sama-sama Non. Savana lega sekali akhirnya bisa turun dengan bantuan pembantunya. Bibi nggak usah khawatir, Mas Dava nggak akan pecat Bibi. Nanti aku yang ngomong. Saya dipecat juga nggak apa-apa Non. Setidaknya sekali saja saya bisa berbuat baik sama ibu. Maaf selama ini saya diem aja. Ibu diperlakukan semena-mena sama Tuan Dario, ucap Pilaste yang diikuti anggukan kedua pembantu yang lain. Savana terharu mendengar itu. Makasih banyak ya. Tenang aja, saya pastikan kalian gak akan dipecat. Terima kasih Non, kami permisi. Ya, Savana tersenyum setelah pembantunya pergi. Savana memutuskan untuk rebahan. Punggungnya pegal sekali tadi pagi. Mondar-mandir dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya menggunakan ojek, lalu berdebat dengan suaminya dan benar-benar menguras tenaga. Savana pun tertidur begitu pulas sampai suami dan anak-anaknya pulang. Dia tidak menyadarinya. Mami, Azam langsung merapatkan bibir saat membuka pintu dan melihat maminya sedang tidur. Apa Dedi bilang jangan berisik, sana masuk ke kamar kamu. Asura aja gak bandel kayak kamu dan langsung masuk kamar. Asura gak sayang sama mami, makanya cuek. Beda sama Azam yang sayang sama mami. Azam mau tiduran samping mami. Azam ingin masuk ke dalam kamar, tapi Dario menarik tas punggungnya. Balik ke kamar kamu Azam. Gak mau, Azam mau sama mami. Dario benar-benar tak habis pikir dengan Azam. Bagaimana bisa putranya yang dingin dan super bandel ini semanja itu dengan Savana. Oh, suara apa ini? Berisik sekali. Kan mami jadi bangun. Sana balik ke kamar cepat. Dengan berat hati karena tidak ingin mengganggu tidur mamanya, Azam pun mengalah. Nanti malam Azam mau tidur sama mami, ucap Azam penuh ultimatum. Enak aja, mami istri Dedi dan Dedi yang akan tidur sama mami. Mami memang istri Dedi, tapi siapa yang selalu ada untuk mami selama ini? Ya Azam. Terus siapa yang meluk mami waktu mami sedih? Ya Azam. Terus siapa yang hibur mami waktu mami kesepian? Ya Azam. Terus siapa yang usap air mata mami waktu mami nangis? Ya Azam. Semuanya Azam. Azam yang lebih berhak dekat sama mami, bukan Dedi. Dario terheran-heran dengan kelakuan anaknya. Semakin gede bukannya nurut, malah semakin bandel. Parahnya Azam seolah ingin bersaing dengannya, merebutkan perhatian Savana. Lebih baik kamu masuk kamar sekarang. Azam melengos. Pokoknya nanti malam mami sama Azam. Azam menjulurkan lidah padanya. Begitu Dario melepas sepatunya, Azam langsung lari sambil tertawa. Anak siapa sih itu bandel banget. Oh iya, anak gue. Kok bisa ya gue punya anak kayak gitu? Dario menggeleng-gelengkan kepala, masih tak habis pikir dengan kelakuan Azam. Dia pun masuk ke kamar dan mengunci dari dalam. Takut tiba-tiba bocil itu nyelonong masuk. Dario pun melepas kemejanya sambil memperhatikan wajah istrinya yang lelah. Gimana dia bisa turun? Apa dia loncat? Meletakkan kemeja di pinggir sofa dan Dario menghampiri istrinya.
duduk di tepi kasur dan meraba-raba kaki serta tangan istrinya untuk memastikan Savannah terluka atau tidak. Syukurlah tidak ada luka. Savannah melenguh dan mengganti posisi miring ke arahnya. Dia membuka mata sesaat, lalu memejamkan mata lagi. Begitu otaknya mencerna laki-laki yang duduk di sampingnya adalah suaminya. Savannah langsung membuka mata lagi. Mas Dario, Savannah ingin bangun, tapi Dario menahan lengannya. Tiduran aja kalau capek. Savannah kembali tiduran, tapi tidak menutup mata. Kantuknya sudah hilang dan berganti rasa kesal. Mendudukkan di atas lemari, Savannah tidak akan melupakan kelakuan menyebalkan suaminya itu. Apa? Kenapa menatapku begitu? Dario tertawa. Dia gemas dengan istrinya yang memicingkan mata. Savannah pasti merasa iri, merasa dirinya seperti singa betina saat marah. Tapi di mana Dario? Savannah seperti kucing rumahan, lucu dan menggemaskan. Sejak kapan istrinya selucu dan semenggemaskan ini? Kemana saja Dario selama 2 tahun ini sehingga baru menyadari itu? Berhenti sinis begitu, atau aku angkat tubuh kamu lagi dan meletakkan di atas lemari. Nyebelin. Emang ngomong-ngomong gimana cara kamu turun? Kamu loncat? Kepo. Savannah turun dari ranjang. Mau kemana? Dario menahan lengan istrinya. Mandi, sumuk banget. Kebetulan aku juga belum mandi. Dario senyum manis yang biasanya playboy tunjukkan untuk menjerat perawan lugu. Ya udah sana mandi, nanti baru aku. Bareng kan bisa? Gak bisa aku mas. Savannah tersentak saat tiba-tiba Dario menggendongnya ala bridal style. Kedua tangannya terus memberontak dan memukul dada suaminya, tapi Dario tetap berjalan menuju ke kamar mandi. Mas, turunin aku. Oke. Dario menurunkan istrinya di bathtub. Savannah ingin berdiri, tapi Dario menahan bahu istrinya dan menyiram dengan air dari shower. Mas, Savannah terus memberontak, tapi Dario tetap menahannya dan mengarahkan air ke wajahnya. Mas, udah, kita kan mau mandi. Aku gak mau. Savannah gelagapan karena air shower mengucur deras mengenai wajahnya. Savannah semakin kuat memberontak, lalu dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendorong dada suaminya. Bruk, mas, Savannah memekik saat melihat suaminya terjatuh dan kepalanya membentur dinding.